Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Kurniawati Hilalia. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ahmad Putra Darmawan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Adiswara. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Makari Putra. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemakala 1 dari kelompok 3. Materi yang akan kami bawakan adalah tentang perencanaan kapasitas dan agregat atau capacity and aggregate planning. Saya sebagai pemakala 1 akan membawakan materi tentang konsep dasar dan peran strategi perencanaan kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau throughput atau jumlah unit yang ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada produksi yang ada atau pelanggan. Namun, jika fasilitas terlalu kecil, pelanggan dan bahkan pasar keseluruhannya akan hilang. Kemudian ada pun perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah sebuah metodologi yang dibutuhkan oleh Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi untuk membuat jadwal induk. Agregat berarti penjadwalan yang dilakukan secara keseluruhan dari semua produk yang menggunakan sumber daya terbatas yang sama. Perencanaan agregat dilakukan agar mendapat utilitas maksimal, sumber daya manusia, dan peralatan. Perencanaan agregat atau aggregate planning juga dikenal sebagai penjadwalan agregat atau agregat scheduling, berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Dan pada umumnya, tujuan perencanaan agregat adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Adapun 4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penilaian penjualan dan output seperti unit alat pendingin ruangan pada GE atau tempat bid. Kemudian yang kedua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat ini. Kemudian yang ketiga, adapun metode untuk menentukan biaya. Yang keempat adalah model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pramakala 2. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin membawakan materi tentang strategi perencanaan kapasitas produksi. Taylor pada tahun 2000 membedakan strategi perencanaan kapasitas dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, capacity lead strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksud untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, ada capacity lag strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah peningkatan permintaan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimumkan maslahat ekonomi investasi, namun berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada average capacity strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Selain dari 3 strategi yang di atas, ada 2 strategi yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Yang pertama, strategi melihat dan menunggu adalah strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila permintaan konsumen sudah naik. Yang kedua, strategi ekspansionis adalah strategi melebihi produksi atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang menyebabkan peluang masuknya pesaing lain dan menjamin pelayanan terbaik dengan tersedianya produk di pasaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang strategi perencanaan agregat dalam proses produksi. Ada 3 strategi perencanaan agregat, yaitu 1. Strategi perburuan atau cash strategi. Strategi ini menyesuaikan tingkat produksi dengan jumlah pesanan yang ada, dengan cara merekrut atau melepas tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi. Strategi ini bergantung pada kemudahan perekrutan dan pelatihan tenaga kerja. Strategi ini memiliki dampak pada aspek motivasi dan psikis karyawan akibat ancaman pengangguran tenaga kerja sewaktu-waktu. Adapun kelebihan dari strategi ini yaitu investasi pada persediaan rendah dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Adapun kekurangannya yaitu terdapat biaya atau memperbaiki tingkat keluaran dan atau tingkat angkatan kerja. Selanjutnya, yang kedua yaitu strategi tingkat atau level scheduling strategi. Strategi ini mempertahankan tingkat produksi pada volume yang konstan. Kelebihan jumlah yang diproduksi akan disimpan untuk mengantisipasi kekurangan jumlah produksi pada periode lainnya. Dampak utama strategi ini yaitu munculnya biaya penyimpanan barang jadi ataupun munculnya resiko persediaan barang menjadi rusak. Adapun kelebihan dari strategi ini yaitu tingkat keluaran dan angkatan kerja yang stabil. Dan kekurangannya yaitu biaya persediaan yang tinggi, meningkatkan overtime, utilisasi sumber daya bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang ketiga, mix strategi. Strategi ini melibatkan pengubahan lebih dari satu variabel yang dapat dikontrol. Beberapa kombinasi dari pengubahan controllable decision variable dapat menghasilkan strategi perencanaan agregat yang terbaik. Strategi ini digunakan apabila pure strategi tidak dapat dilakukan atau tidak feasible. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dibaca oleh teman saya, yaitu sekarang yang keempat, tantangan atau isu strategis dalam kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Pengenalan teknik-teknik manajemen baru yang berasal dari sektor bisnis pada sektor publik menghadapi 2 tantangan besar, yaitu sebagai berikut. 1. Sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan. Sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan organisasi atas perencanaan dan implementasi, yaitu ketika perubahan tersebut sering dipicu oleh munculnya teknik-teknik baru manajemen. Yang kedua, model akuntabilitas yang relatif sederhana. Model-model akuntabilitas yang relatif sederhana yang ditemukan pada era modern di organisasi sektor bisnis, yaitu ketika direktur eksekutif tanggung jawab pada badan komisaris terhadap 2 hal, yaitu formulasi strategi dan implementasi strategi. Hal ini dapat dicirikan oleh pimpinan politik atau political leadership yang bertanggung jawab atas formulasi strategi dan pimpinan eksekutif atau executive leadership bertanggung jawab atas implementasi strategi dari keseluruhan kebijakan tersebut. Kondisi ini telah menempatkan hubungan strategis antara pimpinan politik dan eksekutif di satu wilayah yang membutuhkan mekanisme yang dapat mengelola hubungan tersebut melalui proses manajemen strategis yang lebih efektif. Hal ini berbeda bahkan bertolak belakang dengan public administration yang lebih perhatian pada aspek menjaga dan merawat atau maintenance proses dan peraturan. 3. Perlunya perencanaan kapasitas dan agregat. Perencanaan agregat adalah perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan kecepatan yang memadai, penentuan kebutuhan kapasitas dapat langsung dilakukan. Penentuan besarnya kapasitas biasanya membutuhkan 2 tahap. Tahap pertama, permintaan masa depan diramalkan dengan model tradisional. Tahap kedua, peramalan ini digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta
peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Penambahan kapasitas terjadi secara serentak dan dalam unit yang besar. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan dalam misi dan strategi organisasi. Besar kecilnya persediaan kapasitas yang diproduksi bergantung pada banyak sedikitnya bahan baku yang tersedia di perusahaan. Analisis titik impah merupakan alat penentu untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis titik impas adalah menemukan sebuah titik dalam $1 dan unit, yaitu biaya sama dengan keuntungan. Hubungannya dengan manajemen persediaan adalah ketika kapasitas produksi pada satu waktu diperlukan barang persediaan yang relatif banyak, maka kapasitas produksi sebaiknya diperbanyak. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.